Setelah berharap dan menunggu sekian lama, akhirnya Ole Romeni bisa segera bergabung timnas Indonesia saat melawan Australia dan di semua laga setelahnya. Berikut penjelasan PSSI soal proses Ole Romeni dan Mauro Zelstra, sekaligus presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sejumlah media internasional menganalisa serta memberikan prediksinya soal potensi kekuatan timnas Indonesia yang terus berkembang. Mereka menyebut, akankah Indonesia akan menjadi negara kejutan di Piala Dunia selayaknya Maroko, yang mampu mengejutkan media dunia hingga menembus partai semifinal. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Setelah berharap dan menunggu sekian lama, akhirnya Ole Romeni bisa segera bergabung timnas Indonesia saat melawan Australia dan di semua laga setelahnya. Berikut penjelasan PSSI soal proses Ole Romeni dan Mauro Zelstra, sekaligus presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya menjawab kemungkinan Ole Romeni segera bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang yang cukup berat saat melawan Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Walau secara data statistik dan catatan di atas kertas terasa berat, namun data tersebut berlaku pada skuad timnas Indonesia di masa lampau. Dan data statistik head-to-head kedua negara tersebut, tidak berlaku untuk skuad Garuda yang sudah sangat berbeda seperti saat ini. Pertemuan terakhir Indonesia melawan Australia terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia yang digelar di Gelora Bung Karno. Duel kedua negara tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Di laga sengit tersebut, skuad Garuda belum diperkuat pemain sekelas Mads Hilgers, Kevin Dix dan Eliano Reinders. Apalagi timnas Indonesia akan segera ketambahan 2 penyerang tajam yang memiliki skill serta kelincahan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh PSSI. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Sejatinya berkas kedua pemain tersebut sudah berada di Indonesia, bahkan hanya tinggal menunggu prosesnya saja. Namun untuk sementara ini, sejumlah pihak terkait sedang masa reses yang membuat proses tersebut harus tertunda. Walau demikian, namun pihak PSSI menegaskan, tak perlu khawatir. Yang pasti Ole Romeni dan Mauro Zelstra nantinya sudah tersedia saat menghadapi Australia dan di semua laga timnas Indonesia. Dengan kehadiran 2 penyerang tambahan, striker tajam dengan postur ideal tersebut akan memberi warna baru. Lini depan skuad Garuda berpotensi akan semakin efektif, kreatif dan lebih berwarna. Alternatif pemilihan penyerang akan semakin banyak dan lebih kaya akan strategi yang berbeda. Langkah itu semakin memperbesar peluang demi peluang lini depan skuad Garuda agar lebih tajam dan berbuah menjadi gol, yang mana selama ini, peluang timnas Indonesia kerap kurang maksimal, dan kerap gagal dikonversi menjadi gol. Menurut Sintayong, ia mengaku, selama ini lini depan timnas Indonesia sangat bermasalah. Sejumlah peluang kerap terbuang yang seharusnya bisa saja berbuah menjadi gol. Kehadiran 2 penyerang tajam tersebut, memang sangatlah ditunggu oleh Sintayong. Kabar ketersediaan Ole Romeni untuk menghadapi Australia membuat pelatih asal Korsel tersebut sangat senang sekaligus memperbesar peluang Indonesia, agar dapat meraih poin penuh di kandang Australia. Sekedar untuk diketahui, kedua penyerang tajam Ole Romeni dan Mauro Zelstra merupakan penyerang yang memang diinginkan oleh Sintayong, untuk dapat menyempurnakan lini depan timnas Indonesia. Mengenai proses kedua pemain tersebut, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara, soal proses naturalisasi Ole Romeni dan Mauro Zelstra yang ternyata memang harus tertunda. Berikut ungkapan Arya Sinulinga, memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi, kemudian kita juga tahu DPR-nya sedang reses juga, itulah kata Arya Sinulinga.
Namun pada intinya, masyarakat Indonesia diharap bersabar dan tak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah tersebut, sebab PSSI dan pihak terkait sudah memiliki hitungan peluang Ole Romeni bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan di laga setelahnya segera tersedia. Berikut target serta peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sekedar untuk diketahui, PSSI memang menutupi ekspektasi tinggi pada publik, dengan minimal menambah 6 hingga 7 poin, agar setidaknya Indonesia bisa kembali bersaing di putaran 4. Namun di balik target tersebut, ternyata PSSI berusaha agar Indonesia bisa meraih minimal 9 poin tambahan, dengan cara mengalahkan Australia, Bahrain dan China, di laga pamungkas melawan Jepang. Itu akan menjadi pertandingan yang skenario targetnya bisa menyusul setelah melihat 3 laga sebelumnya. Walau di hadapan publik PSSI hanya menargetkan 7 poin tambahan, PSSI dengan sengaja tidak menampakkan ekspektasi tinggi pada publik. Namun di balik target yang terbilang rendah tersebut, mengingat materi pemain Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di grup C dalam hal ini, PSSI benar-benar kerja dalam senyap, dengan target tertutup, mengincar 1 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia tanpa melalui putaran 4, dengan cara merebut 9 hingga 10 poin tambahan, dan target PSSI tersebut sengaja tidak dibeberkan ke permukaan publik. Secara garis besar, peluang kedua negara antara Indonesia dan Australia cukup berimbang, head-to-head serta materi pemain kedua tim kurang lebih hampir setara. Namun jika kita melihat kesulitan lini belakang timnas Indonesia sudah sangat baik, dengan benteng kokoh Jay Izes, Mes Hilges dan Kevin Dix, dengan ketambahan penyerang tajam dibekali skill tinggi sekelas Ole Romeni, tentu peluang Indonesia lebih besar dari laga sebelumnya, yang berakhir dengan skor 0-0. Akankah timnas Indonesia mampu menggasak Australia selayaknya Indonesia menyingkirkan Arab Saudi, yang notabene kedua negara tersebut merupakan raksasa Asia sekaligus negara langganan Piala Dunia? Jika Indonesia berhasil meraih 3 poin dari Australia, maka secara hitung-hitungan, Indonesia menjadi negara teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Dalam mempromosikan sebuah negara, memastikan dunia melihat Indonesia. Salah satunya dengan apa? Ya saya rasa dengan bangkitnya nasional tim kita yang selalu selama ini di luaran bicara, ini raksasa yang tidur. Kemajuan pesat timnas Indonesia ternyata sudah menjadi pembahasan menarik media olahraga internasional. Hal itu berfokus pada pencapaian serta pengaruh timnas Indonesia di berbagai ajang bergengsi. Media mancanegara bahkan sampai terpesona dengan kejutan timnas Indonesia di persaingan Asia menuju dunia. Pencapaian secara mengejutkan timnas Indonesia tak hentinya menarik perhatian media olahraga dunia. Bagaimana tidak? Kenaikan level timnas Indonesia yang begitu cepat, yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, bahkan timnas Indonesia disamakan dengan status Maroko yang juga mengalami peningkatan kualitas yang begitu cepat, seperti halnya yang dialami timnas Indonesia, Maroko yang notabene tim asal Afrika yang bahkan Maroko sendiri bukan merupakan tim unggulan. Maroko juga bukan negara peserta Piala Dunia, namun dengan waktu yang singkat, Maroko mampu mengejutkan media dunia. Mereka memanfaatkan program naturalisasi dengan baik. Hingga di Piala Dunia 2022 lalu, timnas Maroko mampu menembus hingga babak semifinal. Begitupun yang terjadi dengan Indonesia, yang bahkan kekuatan utama timnas Indonesia hingga saat ini masih menjadi tim yang paling sulit diprediksi, mengingat skuad terbaik timnas Indonesia hingga saat ini belum pernah bisa diturunkan secara bersamaan. Selain karena problem cedera, faktor lain skuad utama timnas Indonesia sampai saat ini belum bisa dikatakan skuad terbaik, sebab kerangka baku timnas Indonesia belum terbentuk secara baku dan padu, apalagi amunisi berkualitas baru terus bertambah di tubuh skuad Garuda. Kekuatan penuh timnas Indonesia bahkan hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terjawab. Selain itu, faktor chemistry juga menjadi problem yang masih dalam proses adaptasi. Tentu jika semua itu sudah baku dan padu, dengan memiliki kerangka skuad utama, sekaligus chemistry antar pemain sudah menyatu, maka kekuatan penuh timnas Indonesia berpotensi menjadi ancaman serius yang bakal menjadi kekuatan baru di persaingan sepak bola Asia bahkan dunia. Lantas, sehebat apakah skuad timnas Indonesia jika benar-benar sudah menyatu? Seiring dengan peningkatan performa yang signifikan, berbagai media internasional turut menyoroti perkembangan positif skuad Garuda. Pencapaian dan penampilan impresif di berbagai ajang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu raksasa Asia baru yang memiliki kekuatan yang bahkan sulit untuk diprediksi lawan.
Analisis mendalam dari berbagai media ternama menunjukkan beberapa faktor kunci di balik kesuksesan timnas Indonesia, seperti dengan percepatan program naturalisasi sejumlah pemain berkualitas, akan membuat pemain yang berkompetisi di liga domestik semakin meningkatkan kualitasnya masing-masing. Saat ini, PSSI tengah membenahi dan meningkatkan pembinaan pemain muda, dengan terciptanya talenta muda berbakat tentu akan semakin memperkaya kedalaman skuad Indonesia. Tak hanya sekedar sepak bola saja, bahkan sejumlah media internasional sampai takjub dengan perkembangan timnas Indonesia beserta pendukungnya yang sudah menyatu, hingga mampu menarik perhatian dunia. Banyak media yang penasaran, apa yang menjadikan kehadiran timnas Indonesia di persaingan tertinggi Asia menuju dunia. Namun dalam sekejap, mereka dapat merubah pandangan dunia. Berkat kemajuannya pamor timnas Indonesia bahkan kerap menjadi trending topik media internasional, menurut kebanyakan media luar masih belum bisa membayangkan, bagaimana mungkin tim yang berada di ranking mendasar, namun mereka memiliki pendukung terbesar di dunia yang bahkan mereka sangat fanatik pada timnya yang berada di ranking bawah. Setelah sejumlah media dunia mendalami realitas tersebut, menurutnya ternyata pendukung Indonesia berbeda dari pendukung sepak bola di banyak negara pada umumnya. Semangat jiwa nasionalisme orang Indonesia disebut, bagaikan pejuang yang rela berkorban demi harga diri bangsanya di mata dunia. Itulah perbedaan totalitas pendukung Indonesia dan pendukung sepak bola dunia pada umumnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.